Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan video kali ini aku dapat membagikan video sharing seputar mengelola keuangan rumah tangga. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan juga atau pengen sharing-sharing, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM ke Instagram aku. Untuk linknya sudah aku taruh di description box ya. Dan di sini teman-teman, aku tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita saling sharing bersama, belajar bersama untuk menjadi seorang ibu, seorang istri dan juga seorang ibu rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya. Dan di sini aku mohon maaf karena saat dubbing ini aku itu sambil masak ya teman-teman. Jadi terdengar kayak ada suara menggoreng gitu ya. Jadi kalau nggak disambi-sambi pekerjaan rumah itu nggak cepat selesai ya teman-teman. Biar bagaimanapun pekerjaan rumah itu tetap yang utama ya teman-teman. Dan di sini langsung saja aku itu mendapatkan pertanyaan dari salah satu komentar yang ada di YouTube. Nah, pertanyaannya berasal dari Bunda Ana dengan kondisi keluarga terdiri dari suami, istri dan mempunyai 1 orang anak yang sudah usia sekolah SMP ya. Dan di sini untuk penghasilan per minggunya yaitu sebesar 250.000. Nah, di sini teman-teman aku tuliskan dalam penghasilan per bulan. Jadi untuk penghasilan per bulannya yaitu sebesar 1 juta rupiah ya. Kemudian untuk kewajibannya apa saja? Nah, teman-teman supaya lebih jelas untuk pertanyaan selengkapnya, teman-teman bisa lihat di layar berikut ini ya. Jadi teman-teman untuk kewajibannya di sini akan aku tuliskan. Yang pertama untuk membayar listrik per bulannya habis Rp50.000. Kemudian untuk kewajiban yang kedua yaitu untuk membayar SPP sekolah per bulannya sebesar Rp70.000. Nah, teman-teman di sini untuk kewajiban itu sudah aku tuliskan. Kemudian di sini aku total untuk kewajiban menghabiskan anggaran sebesar Rp120.000. Jadi teman-teman dari gaji sebesar 1 juta rupiah per bulan dikurangi untuk membayar kewajiban per bulan Rp120.000, masih ada sisa gaji Rp880.000. Nah, teman-teman langsung saja di sini akan aku buatkan rincian untuk kebutuhan pokok per bulan. Kemudian apa saja untuk kebutuhan pokok per bulannya? Yang pertama di sini aku anggarkan untuk berbelanja beras. Per bulan di sini aku anggarkan sebesar Rp120.000. Dan untuk kebutuhan beras selama 1 bulan sekitar 12 kilo ya teman-teman. Jadi bisa dibelanjakan beras dengan harga Rp10.000 per kilonya. Kemudian yang kedua, di sini aku anggarkan untuk berbelanja gas. Per bulan di sini dianggarkan sebesar Rp40.000. Nah, untuk berbelanja gas per bulan biasanya itu habis sekitar 2 tabung ya teman-teman. Kemudian untuk berbelanja bulanan, di sini aku anggarkan Rp150.000 per bulan. Nah, di sini teman-teman karena mengingat anggarannya itu terbatas, jadi untuk berbelanja bulanan itu memang hanya dianggarkan segini ya teman-teman. Semoga saja untuk anggarannya bisa cukup. Kemudian yang keempat ya, di sini aku anggarkan untuk biaya makan per bulan di sini dianggarkan Rp400.000. Nah, untuk berbelanja selama 1 minggu anggarannya yaitu sebesar Rp100.000. Jadi teman-teman untuk kebutuhan pokok di sini sudah aku tuliskan semuanya. Langsung saja di sini akan aku total ya teman-teman. Jadi untuk kebutuhan pokok per bulan yaitu menghabiskan anggaran Rp710.000.
Dari sisa gaji sebesar Rp880.000 dikurangi untuk kebutuhan pokok sebesar Rp710.000. Artinya di sini masih ada sisa gaji sebesar Rp170.000. Kemudian di sini teman-teman aku tuliskan juga untuk kebutuhan lainnya. Yang pertama untuk uang saku anak. Di pertanyaan tadi dijelaskan bahwa uang sakunya per hari yaitu Rp8.000. Cuma di sini setelah aku buatkan rinciannya, ternyata untuk anggarannya itu tidak cukup ya. Karena jika anggarannya itu 8.000 dikali 25, maka satu bulan membutuhkan anggaran Rp200.000 ya teman-teman. Nah di sini aku buat anggarannya itu Rp5.000 per hari. Jadi dalam satu bulan 5.000 dikali 25 yaitu Rp125.000. Kemudian di sini teman-teman aku anggarkan untuk pulsa Rp25.000 dan untuk dana darurat yaitu sisa anggarannya Rp20.000. Jadi untuk kebutuhan lainnya di sini membutuhkan anggaran Rp170.000 per bulan. Dan untuk sisa gajinya sudah habis ya teman-teman. Nah di sini saran aku perlu adanya penghasilan tambahan supaya untuk memenuhi kebutuhan juga tercukupi semuanya. Dan di sini untuk dana daruratnya supaya bisa punya anggaran yang cukup ya teman-teman. Serta kalau di sini ada penghasilan tambahan, nanti Bunda Ana bisa punya tabungan di setiap bulannya. Dan untuk sementara waktu sebelum ada penghasilan tambahan yang mungkin bisa dilakukan yaitu di sini yaitu menghemat anggaran ya teman-teman. Dan juga untuk kebutuhan berbelanja sayur bisa dibantu dengan menanam sayuran di rumah. Misalkan tidak ada lahan yang luas, nah itu bisa menanam sayuran di polybag ataupun di pot ya. Jadi bisa menanam seperti cabai ataupun tomat. Apalagi sekarang harga tomat itu mahal banget ya teman-teman. 1 kilonya aja Rp20.000. Nah kalau kita punya tomat sendiri itu bisa sedikit meringankan pengeluaran untuk berbelanja sayur. Terus juga bisa nanam sayuran seperti bayam, kemudian kangkung, sawi ataupun kacang ya teman-teman. Nah sekian dulu video aku pada kesempatan kali ini. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.